Kita ke informasi lainnya pemirsa, ini kita hadirkan informasi mengenai kegiatan dari Baca Pres dan juga Bacawa Pres untuk pemilu 2024, di mana pasangan dari Baca Pres dan juga Bacawa Pres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini melepas ratusan ribu warga di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti apa kegiatannya? Kita simak informasinya berikut ini untuk Anda. Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar melepas ratusan ribu warga peserta Jalan Gembira di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga dan relawan begitu antusias mengikuti Jalan Gembira yang dihadiri pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Membludaknya para pendukung Anies Caimin yang memenuhi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Makassar diabadikan sejumlah peserta di akun media sosial. Tak terkecuali Instagram milik Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anies bahkan dalam captionnya merasa speechless melihat begitu besar apresiasi warga Makassar menyambut kehadirannya. Ia juga merepost Instagram milik @rfkyw yang memperlihatkan lautan manusia warga Makassar. Yang menarik, meski kerap disambut ribuan pendukung saat bersafari politik, tak membuat hasil survei pasangan Anies Imin berbanding lurus. Paslon besutan koalisi Nasdem, PKB, dan PKS ini sering diposisikan sejumlah lembaga survei sebagai pasangan yang paling buncit dipilih pemilih. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, dari halte Transjakarta Bundaran HI, saya ini tidak sendiri, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Pada pagi hari ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ini ada Mas Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, sehat ya Mas? Sehat. Oke, di sebelah Mas Saidiman sudah bergabung juga ada Mas Syahganda Nenggolan, pendukung Anies Caimin. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat banget nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini masih semangat nggak ya kalau dengar survei dari SMRC? Coba kita dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Kalau survei dari SMRC ini gimana sih Mas Said? Soal, karena gini, sejauh ini kan yang masuk bursa survei Pilpres itu kan ada 3 tokoh ya. Ada Ganjar, kemudian Prabowo, dan juga Anies Baswedan. Itu elektabilitasnya seperti apa sejauh ini pagi hari ini kita ngobrol? Sebenarnya kalau disebut yang masuk di dalam radar atau tangkapan survei, hasil survei banyak sekali. Karena salah satu pertanyaan di dalam survei itu adalah top of mind. Jadi kita minta kepada responden atau kepada publik menyebut secara spontan nama-nama. Jadi muncul banyak sekali nama sebenarnya. Tetapi yang konsisten berada di 3 besar itu ada 3, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Di survei terakhir yang kami lakukan, survei telepon secara nasional, itu kita menemukan, kita mulai memasangkan ya, karena sudah Anies Baswedan sudah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Kita coba melakukan simulasi bagaimana efek dari pasangan atau deklarasi pasangan Anies dengan Muhaimin Iskandar. Kita lakukan survei 3 hari setelah deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya. Kita lakukan 5-8 September dan hasilnya adalah yang angka absolutnya yang di atas adalah Ganjar Pranowo sekitar 35%, kemudian Prabowo Subianto sekitar 31%. Jadi jarak antara Prabowo dengan Ganjar sebenarnya di bawah margin of error, 2 kali margin of error, sehingga SMRC tidak bisa menentukan siapa di antara 2 calon ini yang lebih unggul dari yang lain. Tetapi untuk Anies Caimin? Anies Baswedan kita temukan di dalam survei terakhir itu 16,5%. Nah, sebulan sebelumnya kita ada survei nasional tatap muka dengan 5.000 responden dan response rate 85%. Jadi yang kita analisis sekitar 4.600-an sampel, dan kita temukan ketika itu individual. Ganjar sekitar sama dengan yang tadi sekitar 35%, Prabowo 33%, dan Anies ketika itu 20,4%. Jadi kita lihat komposisinya. Intinya yang kita temukan dalam survei terakhir ini, pasca deklarasi Anies Muhaimin kita belum menemukan ada pengaruh yang cukup positif ya, terutama pada Anies Muhaimin. Oke, sebelum ke Mas Syahganda, posisi tadi itu yang awal adalah Ganjar, Prabowo, dan juga Anies Baswedan itu sampai hari ini
Ya, itu yang kita temukan per hari ini, per pagi ini di survei terakhir. Termasuk yang Anies tadi 16% bersama dengan Caimin. Yang jelas ini survei terakhir kita lakukan pasca deklarasi. Jadi itu posisinya sekarang. Tetapi kami perlu menyatakan bahwa tadi karena ada margin of error. Di survei terakhir itu margin of error-nya 2,9%. Jadi jarak antara Prabowo dengan Ganjar sekali lagi itu tidak signifikan secara statistik, tetapi jarak kedua tokoh ini dengan pasangan Anies Muhaimin itu sudah signifikan. Oke, itu yang kita temukan sekarang. Saya mau ke Mas Syahganda kalau gitu. Tadi sudah disebutkan ya soal elektabilitas dari ketiga tokoh. Salah satunya tokoh yang ada dukung Mas Syahganda, Anies dan juga Caimin. Ini elektabilitas itu faktornya seberapa besar sih, seberapa signifikan untuk mempengaruhi faktor kemenangan kalau menurut Mas Syahganda? Ya pasti ya itu sangat besar kan. Yang jelas itu kan dalam survei itu kan ini ya ilmu sains ya. Jadi dalam ilmu sains itu harus ada logiknya, walaupun kadang-kadang ada anomali namanya. Nah ini memang harus introspeksi dari teman-teman lembaga survei ya. Maksud saya misalkan bulan lalu saya dengan SMRC kan di TV One juga, dan mereka mengatakan bahwa Anies itu dapat 20 atau 21%. Ya sekarang turun setelah dengan Muhaimin pasangan ya memang 16%, ada turun 4%. Nah menarik sebelum itu saya lihat ada 2 survei khusus melihat di Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini basis utamanya PKB ya, yang Caimin ini 4,1 juta perolehan suaranya kemarin dan Prabowo cuma 2,1 juta. Artinya hampir 2 kali lipat suara Prabowo Muhaimin ini di Jawa Timur. Jadi kemudian ada survei yang satu melihat bahwa terjadi peningkatan suara Prabowo 6% setelah Muhaimin meninggalkan Prabowo. Nah logiknya di mana kan gitu ya. Yang kedua ada survei lainnya yang mengatakan terdapat kenaikan 8%. Penurunan 8% Prabowo dan kemudian pindah 4%-nya ke Anies Baswedan, 4%-nya tidak diketahui pindah kemana ya. Nah maksud saya itu survei-survei itu harus logik ya. Apakah kemudian setelah 3 hari atau 5 hari disurvei setelah Muhaimin dan PKB eksodus keluar dari Prabowo, terus Prabowo bisa naik gitu loh. Ini kan ridiculous ya dalam bahasa Inggrisnya gitu. Jadi bukan saya saya cuma pengen teman-teman di lembaga survei introspeksi. Karena itu harus ada konsistensi ya. Misalnya gini, kalau pada saat keluar PKB dengan 10,21%, 10,26% itu kan jumlahnya itu kan kalau di untuk sekarang itu sekitar 15 juta suara. 15 juta suara, Muhaimin keluar, pasti ya Prabowo-nya pasti turun. Itu nggak mungkin nggak. Kalau Ganjar bisa dibilang, misalkan dia bilang stabil karena apa? Karena dia tidak terganggu dengan urusan Muhaimin misalkan, apalagi Muhaimin ini kan Gus Imin ini kan Nahdlatul Ulama PKB yang dia tuh ada spirit, ada militansi ya. Kalau misalkan Demokrat, Golkar, PAN itu nggak jelas militansinya di mana. Jadi sebenarnya survei-survei itu harus menunjukkan ya bahwa itu ada penurunan di Prabowo. Nah survei yang internal kami lakukan di kelompok pendukung Anies ini itu memang terjadi penurunan di Prabowo dan naik di Anies gitu. Itu mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Tapi itu logiknya di situ pasti turun di sini, naik di sana. Ya, gitu. Menarik nih. Saya mau ke Mas Diman kalau gitu ya. Kalau tadi kan Mas Syahganda kan mempertanyakan tuh, ya kan? Di tengah beberapa hasil survei mengatakan bahwa elektabilitas dari Anies Baswedan ini meningkat pasca bergabung dengan Caimin, tapi kenapa survei Anda mengatakan bahwa ini ada penurunan? Itu kenapa? Saya tidak. Pertama-tama mungkin Bang Syahganda perlu menjelaskan survei mana itu dan dilakukan kapan gitu ya, di lingkup wilayah mana, karena itu harus jelas. Karena kan suara ini fluktuatif dari waktu ke waktu. Kita bahkan 2 tahun lalu menemukan ya Prabowo sangat tinggi di atas ya, sekitar 34%. Ganjar dan Anies ya sekitar 6%-an 2 tahun lalu, tapi kemudian kan suara berfluktuatif. Bahkan kita juga menemukan tahun lalu sempat suara Anies itu menyalip Prabowo Subianto, tetapi kemudian turun. Jadi kalau menyebut ada satu survei ini perlu lebih jelas sebenarnya kapan waktu survei itu dilakukan. Kalau kemudian surveinya setelah deklarasi Anies, kita kalau di SMRC ya kita menemukan itu fakta yang kita ketemukan di lapangan bahwa setidaknya kami juga tidak menyimpulkan bahwa suara Anies turun ya sebenarnya, karena margin of error dari survei SMRC yang terakhir 2,9%. Dikatakan signifikan turunnya itu kalau ia 2 kali margin of error atau sekitar 5,8%. Sementara yang kita temukan kan turunnya 20,4% menjadi 16,5%. Jadi sekitar 4% saja. Masih di dalam margin of error. Kami tidak bisa menyimpulkan bahwa suara Anies turun. Yang bisa kami katakan bahwa setidaknya belum meningkat pasca deklarasi. Nah sebenarnya bisa ada penjelasan ya kalau kita lihat, kalau kita mau mencoba cari penjelasan. Betul bahwa ada partai baru masuk, PKB.
Tetapi juga ada partai yang sudah keluar bahkan dengan reaksi yang sangat keras pasca deklarasi Anies Muhaimin itu, atau bahkan sebelum deklarasi, yaitu Partai Demokrat. Sangat keras elitnya, bahkan spanduk-spanduknya dicopotin. Nah, saya menduga bahwa setelah reaksi yang sangat keras itu, pasca deklarasi ada eksodus para pendukung Anies Baswedan yang ada di Demokrat. Tetapi untuk PKB saya kira butuh waktu untuk masuk. Biasanya kita menemukan. Jadi saya kan kembali saya kan ini kan Mas Syahganda, boleh kita tahan dulu? Boleh kita tahan dulu ya. Nanti termasuk saya ingin tanyakan juga soal fenomena banyaknya orang atau warga ratusan ribu ya yang hadir di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan kemarin kegiatan. Oke, 1 juta kalau menurut Mas Syahganda ya. Nanti kita akan bahas yang akan hadir atau yang telah hadir kemarin di acara Anies Baswedan dan juga Caimin. Tapi kita jeda dulu. Apakah Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda? Tetap bersama kami. Oke, kita langsung ke Mas Syahganda. Tadi pertanyaan saya menggantung. Kalau kita meng-capture fenomena ratusan ribu orang yang datang ke acaranya Anies Baswedan dan Caimin di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, itu apa yang bisa kita baca dari situ, Mas Syahganda? Ya, saya melihat bahwa itu fenomena Anies itu sudah nggak terkalahkan. Ya, jadi itu bisa dilihat dari reaksi kubu lawan ya. Jadi kan ada 2 kubu sekarang nih. Kubu satu yang dia itu isunya perubahan, satu lagi isunya itu adalah keberlanjutan, dan itu dibagi 2 antara Pak Prabowo dan Ganjar. Nah, melihat fenomena Anies ini setelah Muhaimin tarik diri dan masuk ke perubahan, ini mereka ketakutan dan mereka ini pengen bersatu. Jadi agenda sekarang yang dibicarakan ini adalah bagaimana bisa melumpuhkan Anies. Itu loh yang dibicarakan. Jadi survei-survei itu kita nggak tahu siapa yang order, siapa yang ini, karena pasti nggak mungkin bias diri ya secara umum. Tapi saya melihat 2 survei tadi, saya bilang di luar SMRC itu, satu namanya PCR ya, satu PRC, satu lagi ARCI ya, itu ada di dalam survei. Mereka khusus memotret Jawa Timur. Nah, yang satu dipotret itu saya bilang tadi ada turun 8% Prabowo ya, yang satu lagi naik 6% Prabowo. Ini kan makanya saya bilang ini susah menjelaskan ini karena kita nggak punya benchmark. Ya, dulu saya bilang benchmark kita waktu teman-teman SMRC masih 30-an% Prabowo dan Ganjar, saya bilang oke lah, itu dekat sama benchmark yang saya pakai, misalkan John Atting Research Australia ya, itu menurut saya tidak punya kepentingan ya, itu ini. Soal lembaga survei ya Mas Syahganda, tapi saya mungkin yang 1 juta ini kan, itu kan kalau orang semakin banyak datangnya dalam setiap tokohnya itu hadir, ya itu menunjukkan bahwa mereka itu memang sangat antusias. Kenapa dia antusias? Karena dia tahu bahwa itu memang tokoh yang sedang dielulukan. Oke, artinya tingkat partisipasi politiknya tinggi, kurang lebih sangat begitu ya. Makanya kalau itu misalkan kejadian di Makassar, nggak perlu ada survei lagi di Makassar karena itu namanya sensus. Jadi orang-orang survei harus ngerti. Misalkan tadi soal margin of error itu bukan begitu penjelasannya. Saya ini ahli benar soal survei kuantitatif. Tapi nanti saya jelasin lah, itu bukan begitu cara menjelaskan. Dia beda kalau di ilmu matematik ya, X plus minus 0,1 itu bisa ditambahkan. Kita tangkap poinnya Mas Syahganda. Nah, maksud saya ini artinya sekarang seluruh survei itu, ini mungkin karena SMRC kan kemarin survei telepon, mungkin dia harus koreksi, mungkin ada kesalahan dalam populasi ya, populasinya mungkin tidak representasi telepon itu. Nah, yang jelas tuh SMRC ketika dia 20% lebih atau 21% survei Anies di bulan lalu, harusnya di bulan ini itu tidak pengurangan, harusnya. Bahkan harusnya penambahan. Ya. Kemudian menggatuk-gatukkan dengan calon yang lain, itu kan belum jelas juga. Memang kan susah, orang kan belum tahu Prabowo sama Erick Thohir itu boleh aja simulasi ya, tapi ini kan kita yang satu sudah tidak simulasi, satu lagi masih simulasi. Sekarang besok Prabowo Ganjar kok. Kita tangkap poinnya Mas Syahganda. Langsung ke Mas Diman, itu tingkat partisipasinya tinggi loh di Makassar. Ya? Itu Makassarnya gimana? Ya, pertama-tama memang masa yang hadir di Makassar kemarin, jalan santai yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu memang sangat besar. Tapi saya nggak tahu kalau sampai jutaan atau tidak. Kita harus menghitung secara jelas. Tapi intinya itu besar. Tetapi sebenarnya ini bisa dijelaskan. Makassar ini atau Sulawesi Selatan secara umum ini adalah basis dari Anies Baswedan. Jadi di sana salah satu partai pendukungnya kan Nasdem, dan Nasdem itu sangat kuat di Sulawesi Selatan. Itu pemilu kemarin itu pemenang nomor 2 setelah Partai Golkar. Kemudian PKB dan PKS juga cukup kuat di sana, masing-masing punya wakil di DPR dari sini. Nasdem sendiri punya 4 anggota DPR dari Nasdem dari Sulawesi Selatan. Kemudian Golkar yang paling kuat di sana itu kalau kita lihat ini adalah Golkar yang sebenarnya lebih dekat dengan mungkin Anies Baswedan karena di sana tokohnya adalah Yusuf Kalla. Yusuf Kalla ini sangat dekat dengan Anies Baswedan. Jadi kalau kita lihat dari sisi kekuatan politik memang wajar kalau kemudian
massa yang hadir di acara-acara Anies Baswedan di sana memang banyak, dan ini bukan sekali. Sebelumnya tahun lalu juga diadakan di Pangkep ya, juga saya kira massanya sama dengan yang kemarin. Jadi kalau saya melihat ya memang ini basisnya Anies, jadi wajar kalau kemudian publik datang. Oke, ini wajar kalau kemudian publik datang karena memang basis masanya di sana. Jadi cukup mudah untuk koalisi. untuk mobilisasi lah kira-kira saya lihat. Tapi untuk pengaruhnya kepada faktor kemenangan? Kalau di Sulawesi Selatan ya itu tadi, bahwa ya mereka memang populer di sana, dan kekuatan-kekuatan politik, elit-elit politik memang kecenderungannya ke Anies Baswedan. Di sana itu ada ormas yang sangat besar atau paling besar, namanya Darut Dakwah Wal Irsyad. Itu juga kecenderungannya kalau saya lihat itu juga ke Anies Baswedan. Jadi kita bisa lihat kalau untuk lingkup Sulawesi Selatan ya, saya kira memang ya ini mencerminkan lah dari antusiasme publik atau tingkat elektabilitas Anies Baswedan di sana. Tapi untuk secara nasional kita harus lihat daerah per daerah. Nah itu dia pertanyaan saya tadi itu belum terjawab sebelum saya ke Mas Syahgada. Untuk secara nasionalnya kalau itu kan lingkup elektabilitas secara daerahnya, karena basis masanya memang di sana untuk partai koalisinya. Tapi untuk secara nasionalnya apakah bisa terkonversi ke sana? Kalau lagi-lagi terkonversi untuk di Sulawesi Selatan, tapi di tempat lain kita harus lihat lagi, karena kan basis kalau kita lihat secara umum basis antara pemilih Anies dan pemilih Prabowo sebenarnya itu bertarung di beberapa wilayah yang penting, misalnya di Jawa Barat atau DKI Banten, di Sumatera juga begitu lumayan kuat ya. Jadi bertarung sebetulnya di situ antara masa pendukung Prabowo dengan Anies Baswedan. Jadi kita akan lihat lagi, tapi setidaknya yang bisa saya katakan dalam nasional, secara nasional kalau kita potret, dan ini bukan cuma SMRC yang mengatakan ya, survei Litbang Kompas, survei Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia kan juga menempatkan Anies Baswedan di kira-kira di urutan ketiga untuk saat ini. Bahkan pasca deklarasi Anies Muhaimin Iskandar. Oke, tapi menurut Anda begini, singkat saja sebelum ke Mas Syahgada. Apakah karena kan kalau kita tahu kan bahwa wilayah Jawa itu kan ada battleground atau medan pertempuran untuk Pilpres 2024. Apakah itu juga masih berlaku untuk nanti 2024? Saya kira iya, karena jumlah penduduk yang sangat besar, terutama Jawa Barat dan Jawa Timur ya. Oke, nah Mas Syahgada gimana melihatnya? Ini bukan basis masa untuk battleground Jawa itulah. Sehingga potensinya kecil. Basis tradisional namanya ya, dalam ilmu politik dan basis tradisional seperti PKB. Basis tradisionalnya itu udah pasti di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur dia 4,2 juta, di Jawa Tengahnya 2, sekian juta, di Jawa Baratnya 1,9 juta di tahun 2019 ya. Itu untuk melihat perbandingan, itulah basis dia, dan dia hanya bisa disaingin oleh PDIP. Jadi ketika misalkan suaranya PKB ini pindah, kita nggak bilang suara NU ya, ini efeknya bisa ke suara NU. Suara PKB aja pindah, itu pasti suara Prabowo yang tadi dielu-elukan oleh kalangan Nahdien karena bersama Muhaimin, maka itu runtuh. Itu yang harusnya bisa disurvei. Nah, survei yang mengatakan bahwa runtuh 8% ya dari ACRI atau PCR kalau nggak salah PRC ya, itu mungkin lebih logik buat saya untuk potret yang di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Nah, kalau secara nasional pasti ada efeknya juga, karena ada 15 juta suara lari. Karena survei ini Demokrat belum pindah loh ke Prabowo ya, sebelum pindah survei-survei yang kita bicarakan sekarang ini. Jadi memang harus diperbaiki, mungkin ada persoalan metodologi ya. Kalau dulu kan udah bagus menurut saya SMRC ketika dia masih 4.600 sampel di bulan lalu dia coba memotret langsung dan lain, dia tiba-tiba rubah metodologinya. Mungkin aja di sini harus ada refleksi. Mungkin saya nggak tahu, ini silakan Bung Sediman ya. Tapi saya yakin dengan logiknya itu harusnya ya ini naik. Ya kan naik ini Anies sama Muhaimin dari survei-survei. Kalau yang tadi tidak dari survei, misalkan saya tradisional, saya udah ngitung sekitar 50 juta itu masa Anies udah masa captive, nggak lari lagi gitu loh. Mas Syahgada, itu tadi sudah dibahas. Saya mau fokus dulu ke soal tadi ya, suara basis massa tadi yang di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan itu bagaimana bisa terkonversi ke nasional? Ya makanya saya bilang, satu kan tadi kan kita percaya dengan teori basis massa kan. Teori percaya nggak itu dulu? Kalau percaya bahwa itu ada basis massa yang disebut Pak Sediman tadi di Makassar, basis massanya Anies, maka kita harus percaya juga basis massanya Muhaimin itu ada di Jawa Timur. Ya kan, basis massanya Ganjar ada di Jawa Tengah. Basis massanya Prabowo nggak jelas di mana, karena Prabowo itu naik gara-gara fatwa ulama di tahun 2019. Nah sekarang dia akan tergerus kembali ke 17%, setidaknya di angka Gerindranya. Ya, kemudian ini kemana? Jawa Barat, DKI dan Banten ini pasti larinya ke, insya Allah ya, ke Anies dan Muhaimin. Jadi Prabowo ini mungkin juga dia akan mundur sebelum bertarung di tanggal
pendaftaran nanti gitu loh, karena dia mungkin akan jadi wakil presidennya Ganjar. Itu menurut saya. Oke, Mas Syahganda meyakini tuh bahwa faktor kehadiran dari Caimin ini bisa mempengaruhi tadi medan pertempuran battleground khususnya di wilayah Jawa Timur. Ya, jadi bisa terkonversi lah kurang lebih ke nasional. Mungkin saja, tetapi yang kita temukan sekarang belum setidaknya. Muhaimin sendiri kan sebagai figur kan tidak terlalu kompetitif kalau dibanding dengan 3 nama ini. Betul, ia adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama. Tetapi dia sebagai figur untuk menjadi capres misalnya kan tidak terlalu populer. Bahkan kalah misalnya dengan Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus sadari juga bahwa betul bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini basisnya adalah massa NU. Tetapi massa NU itu begitu besar. Tidak semuanya ke PKB. Bahkan PKB hanya salah satu di antara sekian partai di mana massa NU atau Nahdliyin itu menitipkan suaranya. Yang paling terbesar kan adalah PDI Perjuangan. Kemudian Golkar juga dengan jumlah yang relatif sama dengan PKB. Golkar, Gerindra, juga banyak sekali massa NU yang kesana. Jadi kita tidak bisa melihat secara hitam putih begitu. Hanya karena PKB mendukung satu calon, hanya karena elit PKB mendukung satu calon, kemudian massanya serta-merta akan kesana. Tidak begitu logikanya. Karena kan di dalam pemilihan legislatif itu kan yang berperan ini juga boleh jadi adalah calon-calon di tingkat lokal juga. Mereka melihat tokohnya secara langsung. Sementara pemilihan presiden ini bisa jadi logikanya berbeda. Jadi intinya adalah tidak mesti hanya karena elitnya menentukan pasangan, kemudian masanya ke sana. Kita menemukan sampai saat ini pemilih PKB bahkan itu belum ke Anies. Baru sekitar 20-an% yang ke Anies. Selebihnya itu masih ke Ganjar dan ke Prabowo terutama. 39% ke Ganjar, sekitar 30-33%. Tetapi masa yang harus dicatat juga, itu ada masa yang keluar dari Anies, yaitu tadi masa Demokrat. Saya kira itu yang menjelaskan kenapa belum terjadi perubahan positif. Karena masa Demokrat ketika reaksinya begitu keras, itu sampai ke bawah, balihonya dicopot-copotin dan seterusnya, itu kemudian langsung kita menemukan ada reaksi di tingkat pemilih keluar dari Anies. Ya itu yang menjelaskan. Jadi Demokrat sudah keluar, masa PKB itu belum masuk. Kira-kira itu kesimpulannya. Singkat saja. Ya, itu yang nggak logiknya menurut saya. Ya, karena kalau masa Demokrat melakukan substitusi efek, ya mengurangi, maka kita harus mengatakan masa PKB itu positif efek, dia akan mengangkat. Nah, makanya beberapa survei nanti akan, ya saya lihat dua hari ke depan yang dapat saya datanya, mereka akan selalu bilang ya bahwa Amin ini naik 4%, 5% gitu loh ya. Orang-orang survei lihat aja dalam 1-2 hari ke depan. Nah, saya pikir saya di dalam konteks di luar itu sebenarnya ada metodologi lain yang untuk melengkapi ya, seperti big data ya, kemudian kualitatif observasi dan lain-lain. Nah, dari itu semua yang kamu tanyakan tadi di di Sulawesi Selatan, itu yang disebut sebagai kualitatif analitik. Ya kan, bahwa itu terjadi antusiasme, itu harus menjadi ya dalam ilmu sosial ini, teorinya ini harus jadi dialektika. Apakah ini survei kita, observasi kita ini bertentangan nggak dengan realita di mana antusiasme begitu tinggi ya, sementara SBY dan Demokrat lagi stres gitu loh, tiba-tiba kita bilang di Sulawesi Selatan itu kita temukan ini nasional, saya bicara nasional. Cuman Sulawesi Selatan itu pemilihnya sekitar 6 juta. Nggak apa-apa. Makanya saya bilang nggak mungkin PKB yang juara 2 sisi 100.000 dengan Ganjar tiba-tiba nggak ada efek, itu kan kita kacau gitu loh. Ini sebenarnya dua perspektif yang berbeda. Kalau Mas Syahganda ini soal tingkat partisipasi politiknya di sana tinggi, tapi kalau Mas Iwan mengatakan bahwa tetaplah battleground atau medan pertempurannya adalah di wilayah Jawa. Nanti kita tunggu dialektika atau dinamika menuju kontestasi seperti apa. Saya kembalikan dulu ke Rivi dan juga Ratih di studio.